Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan kelicikannya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas yang terkenal licik dan cerdik. Maka, sang raja membuat sebuah pengumuman besar di alun-alun kota. Barang siapa yang bisa mencuri emas dari gudang istana tanpa tertangkap akan diberikan hadiah emas yang lebih banyak. Tapi jika ketahuan, akan dihukum berat. Mendengar pengumuman itu, rakyat berbisik-bisik. Banyak yang merasa mustahil untuk melakukannya, karena istana dijaga ketat oleh para prajurit terbaik. Bagi Abu Nawas, ini bukan sekedar tantangan biasa. Ini hanya kesempatan emas untuk menunjukkan kecerdikannya. Persiapan Abu Nawas. Abu Nawas tahu bahwa mencuri emas dari istana bukan hal yang mudah. Gudang emas berada di dalam istana yang dikelilingi oleh tembok tinggi, dijaga oleh puluhan prajurit, siang dan malam. Jika ia nekat menerobos langsung, ia pasti akan tertangkap. Maka ia pun menyusun strategi cerdik. Selama beberapa hari, ia mengamati istana dari kejauhan. Ia memperhatikan jadwal para penjaga, kapan mereka berjaga, dan kapan mereka beristirahat. Ia juga mencari tahu bagaimana sistem keamanan yang ada di sekitar gudang emas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas mengamati, dan Abu Nawas menemukan satu celah. Para penjaga di pos depan seringkali mengalami gangguan pernapasan saat malam karena udara di sekitar istana kadang membawa debu. Dari sinilah ide cemerlangnya muncul. Di malam pencurian, Abu Nawas mengenakan pakaian seperti pedagang rempah dan membawa sekantong besar lada hitam yang sudah dihaluskan menjadi bubuk. Lalu, dengan hati-hati, Abu Nawas menyelinap ke dekat pintu gudang emas istana. Tanpa suara, ia menaburkan bubuk lada ke udara di sekitar pos penjagaan. Tak lama kemudian, angin tertiup, membawa bubuk lada itu ke arah para penjaga. Dan para penjaga terjebak. Beberapa menit kemudian, bubuk lada mulai memberikan efeknya. Para penjaga yang menghirup lada itu mulai bersin dan tak terkendali. Mata mereka memerah, berair, dan terasa perih. Mereka berbatuk-batuk dan kehilangan fokus. Di saat para penjaga sibuk menggosok mata dan menahan bersin, Abu Nawas dengan cepat dan tenang memasuki gudang tersebut. Dengan cekatannya, ia mengambil sekantong kecil emas dan menyelinap keluar tanpa seorang pun yang menyadari bahwa dia pernah hadir di gudang itu. Namun sebelum ia berhasil pergi terlalu jauh, tiba-tiba seorang penjaga yang berada di sudut lain melihat bayangan seseorang yang bergerak di dalam kegelapan. "Hei, siapa di sana?" seru penjaga itu. Abu Nawas tahu bahwa jika ia berlari, ia akan dicurigai. Maka, dengan cepat ia merubah rencananya. Ia berpura-pura terbatuk dan mendekati para penjaga yang masih sibuk bersin-bersin. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua bersin-bersin seperti ini?" kata Abu Nawas dengan ekspresi yang terkejut. Seorang penjaga mencoba menjawab di sela-sela bersinnya. "Entah, ada sesuatu di udara, membuat mata dan hidung kami sakit." Abu Nawas mengangguk pura-pura mengerti. "Ah, saya tahu apa yang terjadi. Ini pasti efek dari rempah-rempah yang terbawa angin. Saya seorang pedagang rempah, dan saya sering melihat ini terjadi di pasar." Para penjaga yang sedang kebingungan mempercayai ucapannya. Mereka tidak sadar bahwa di balik pakaiannya, Abu Nawas telah menyembunyikan sekantong kecil emas yang berhasil ia curi. Dan laporan yang membingungkan
Keesokan paginya, para penjaga terkejut saat menyadari bahwa sekantong kecil emas telah hilang dari gudang. Mereka pun melapor kepada Raja Harun ar-Rasyid. "Bagaimana bisa emas hilang sementara kalian berjaga sepanjang malam?" tanya raja dengan wajah yang murka. Para penjaga bingung. Mereka bersumpah bahwa tidak ada seorang pun yang masuk. Namun, mereka juga tidak bisa menjelaskan mengapa emas itu bisa lenyap begitu saja. Raja menjadi semakin curiga. Ia berpikir bahwa satu-satunya orang yang cukup licik untuk melakukan ini tiada lain tiada bukan adalah Abu Nawas. Maka ia segera mengirimkan utusan untuk memanggilnya ke istana. Dan pengakuan dari Abu Nawas, ketika Abu Nawas tiba di istana, raja menatapnya dengan tajam dan bertanya, "Abu Nawas, apakah kamu yang mencuri emas dari gudang istana?" Alih-alih merasa takut, Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan santai, "Wahai Baginda, bukankah Baginda sendiri yang memberikan tantangan? Saya hanya menerima tantangan itu dan membuktikan bahwa emas bisa dicuri tanpa tertangkap." Raja tertawa kecil, lalu bertanya, "Bagaimana caramu melakukannya?" Abu Nawas pun menjelaskan bagaimana ia menggunakan bubuk lada untuk membuat para penjaga kehilangan dari fokusnya. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa berbahak-bahak. "Hahaha. "Abu Nawas, kamu memang terlalu licik. Tapi saya sudah berjanji. Jadi sesuai dengan janji saya, kamu akan mendapatkan lebih banyak emas sebagai hadiah." Namun, sebelum menyerahkan emas, raja menatap Abu Nawas dengan senyum licik. "Tapi tunggu dulu. Kalau kamu bisa mencuri emas sekali, siapa yang bisa menjamin kamu tidak akan mencuri lagi?" Abu Nawas terkekeh. "Baginda, saya hanya mencuri karena Baginda sendiri yang menantang saya. Jika Baginda tidak ingin saya mencuri lagi, maka jangan buat tantangan semacam ini." Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas sekantong emas tambahan. Para menteri dan pejabat istana hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil mengelabui siapapun, bahkan sang raja sendiri. Sejak hari itu, Raja Harun ar-Rasyid semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Meskipun kadang ia juga harus berhati-hati agar tidak terus-menerus diperdaya oleh kelicikan sahabatnya sendiri. Kesimpulan dari cerita di atas, dengan akal yang licik namun cerdik, Abu Nawas kembali berhasil mengelabui istana. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan strategi bisa mengalahkan kekuatan dan penjagaan seketat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.